Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji beserta syukur sama-sama kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini telah bisa hadir dan tatap muka kembali seperti bulan-bulan lalu. Sebelum kita lanjut di modul ketiga, saya ingin menyapa ibu-ibu dulu. Apa kabar ibu? Sehat? Alhamdulillah bu ya, sehat ya. Oke bu, ucapan terima kasih saya kepada ibu-ibu yang telah bisa berhadir di acara pertemuan P2K2 pada bulan ini. Untuk mengikuti acara ini, kita review dulu bu ya. Bulan lalu kita telah mempelajari itu di modul 2, yaitu modul PKPU. Sebelum kita lanjut di modul ketiga ini, apakah ada pertanyaan mengenal modul PKPU? Kalau memang ada bu, silahkan ditanya sebelum kita lanjut bu ya. Karena modul PKPU itu sangat penting untuk kita. Jadi kalau kita tidak memahami, nanti agak sulit nanti kita menghandle uang kita bu. Oh enggak ada bu ya, udah mengerti semua bu ya. Oke bu, pada bulan ini kita lanjut di modul 3, yaitu kesehatan dan gizi. Di modul 3 kesehatan dan gizi ini kita belajar bersama, yaitu di sesi ke-10 bu ya, sesi ke-10 yaitu di langkah 4. Di langkah 4 itu pentingnya memperhatikan kebersihan diri dan lingkungan. Kenapa kita harus mempelajari tentang ini? Karena sekarang kan lagi wabahnya virus corona, ya kan? Virus corona ini adalah kebersihan diri dan kesehatan lingkungan ini adalah salah satu cara yang efektif untuk mencegah penularan penyakit virus corona ya, dan juga penyakit-penyakit yang lainnya. Jadi sebelum kita lanjut bu, ingin bertanya nih sedikit sama ibu-ibu, apa sih itu kebersihan diri? Siapa yang mau jawab? Kalau memang nggak ngerti, berarti saya akan jelaskan nih bu ya. Kebersihan diri itu, jadi kebersihan itu ya yang artinya itu terhindar dari kotoran. Berarti kita bersih, tidak kotor. Diri itu adalah kita ya, jadi kebersihan diri. Kemudian berarti kita simpulkan diri kita bersih ya, terhindar dari kotor. Jadi dan lingkungan itu apa? Lingkungan ini adalah bu, di sekeliling kita ini adalah lingkungan. Jadi kebersihan diri dan lingkungan, kita bersih, lingkungan juga bersih bu ya. Oke bu, sebelum kita lanjut, ini ibu-ibu ada pertanyaan tentang ini? Kalau memang tidak ada, berarti kita lihat film bu, film 3,3 itu masalah kesehatan lingkungan. Apa aja yang diceritakan di film tersebut? Kita saksikan bersama bu ya. Oke bu, terima kasih bu telah menonton film tadi. Saya ingin bertanya, apa sih yang diceritakan di film tadi bu? Masalah lingkungan ya bu? Tahu bu ya? Oke. Di sini di film ini adalah dicerita masalah lingkungan bu. Betapa pentingnya kesehatan lingkungan ya bu ya. Kalau itu kita lihat di flipchart 3,5 bu. 3,5 di sini ada sanitasi total berbasis lingkungan yang disebut dengan STBM. Yang disebut dengan STBM ini adalah program kalau nggak salah ini program unggulan kesehatan lingkungan, kesehatan ibu ya, umumnya kesehatan. Sanitasi total berbasis lingkungan, yaitu STBM. Di sini kita lihat bu, lingkungannya apa aja. Di lingkungan di sekitar rumah bersih ya bu ya, bersih, tertata rapi, juga mempunyai pos-pos bunga. Di sini ada
ada item-itemnya Bu, ada 5 item Bu ya. Kita lihat di flip chart bersama Bu ya. Yang satu, stop buang air besar sembarangan. 2, cuci tangan pakai sabun. Yang ketiga adalah mengelola air minum dan makanan rumah tangga. Keempat itu mengamankan sampah rumah tangga atau mengamankan limbah cair rumah tangga. Di sini Bu, kita masalah kesehatan lingkungan ini adalah sangat penting sekali Bu. Karena kenapa kita harus belajar masalah kesehatan lingkungan? Karena kesehatan lingkungan ini adalah faktor utama pencetusnya sebuah penyakit. Jadi kalau lingkungan itu kotor, artinya bahwa kita akan terpapar di sebuah penyakit. Jadi di sini penyakit lingkungan tuh, penyakit yang berbasis lingkungan banyak sekali Bu ya. Di antaranya seperti penyakit diare, kecacingan dan juga malaria. Ini adalah akibat kotornya lingkungan, maka akan mudah terjangkitnya suatu penyakit. Salah satunya diare. Nah, ini karena lingkungannya kotor, ataupun malaria dan DBD. Jadi sebelum kita lanjut Bu, permasalahan ini, apakah Ibu ada pertanyaan masalah lingkungan atau STBM? Kenapa STBM itu penting ya Bu ya? Kalau memang ada, silakan Bu ditanya. Kalau memang tidak ada, nanti kita lanjutkan masalah penjelasan STBM ini. Enggak ada Bu ya? Oke, kita lanjut. STBM ini Bu, STBM ini adalah program unggulan seperti yang saya bicarakan tadi. Kebetulan saya ada teman di bagian sanitasi lingkungan. Dia adalah tugas di wilayah Tromol Timur ini Bu. Dia telah menggerakkan desa STBM di desa Albujuk, di desa Albujuk, dan di situ yang didata salah satunya jamban keluarga. Nanti jamban keluarga akan dilanjutkan oleh teman saya nanti ya di sesi berikutnya, di langkah berikutnya nanti ya. Kalau masalah di langkah 5 nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi kita singgung saja. Berarti STBM itu adalah sangat penting Bu, sangat penting di kehidupan kita. Kita harus memiliki jamban keluarga sehat. Karena kenapa jamban keluarga sehat itu penting? Karena di situ adalah juga sarangnya penyakit kalau kita tidak memiliki jamban. Nanti akan dilanjutkan oleh teman saya Bu ya. Jadi kita tetap fokuskan di sini dulu kesehatan lingkungan, kemudian pentingnya cuci tangan pakai sabun. Ini adalah CTPS ini, cuci tangan pakai sabun. Ini adalah termasuk dalam kesehatan diri kita juga Bu, yaitu kalau nggak salah sekarang di program Promkes ini lagi menggebu-gebunya di sosialisasi. Salah satu juga cara handle yang bagus atau cara mencegah penularan virus COVID-19, yaitu cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Setiap melakukan kegiatan, apapun kegiatan yang kita lakukan, kita harus cuci tangan pakai sabun di air mengalir. Karena ini adalah salah satu cara atau langkah efektif untuk menekannya penularan virus corona. Ini Bu, jadi ayo kita terapkan secara bersama cara ini. Kemudian kita lihat flip chart 3,6 Bu, cara cuci tangan pakai sabun ya. Di sini ada di flip chart 3,6. Pentingnya cuci tangan pakai sabun. Ada 5 langkah Bu ya. Pertama kita taruh sabun, kemudian kita gosok ini kukunya, dan langkah keempat cuma langkah kelima. Ini kapan kita lakukan Bu? Kapan kita lakukan? Ini cuci tangan dengan sabun menggunakan air bersih mengalir pada saat di sini ada Bu, sebelum dan sesudah makan, sebelum mengelola dan menghidangkan makanan, sebelum menyusui, sebelum memberi makanan bayi, keempat sesudah buang air besar, kelima itu sesudah memegang hewan atau unggas.
Nah, ini Bu, ini langkah-langkahnya, ini harus kita terapkan. Ini sudah ada 2 lagi langkah, ini sampai 7 langkah nih. Kemudian di sini ini yang ini dulu sebenarnya langkahnya hampir sama juga. Ini memang harus kita terapkan Bu untuk mencegah penularan virus corona. Dari flipchart di atas Bu, ada yang kurang mengerti silahkan ditanya. Kalau memang tidak ada, nanti sampai di sini dulu. Nanti ada teman saya yang melanjutkan, lanjutkan langkah kelima. Kalau memang tidak ada Bu, kalau memang tidak ada pertanyaan, ucapan terima kasih saya kepada Ibu telah fokus mengikuti pertemuan P2K2 pada bulan ini. Itu pentingnya memperhatikan kesehatan diri dan lingkungan. Nanti setelah pulang ini, mungkin ini nanti lanjut sama teman. Setelah pulang ini nanti Ibu, kita terapkan nih programnya, kita terapkan langkah-langkah ini untuk menghindari, untuk menekan angka penularan virus corona Bu ya, dan penyakit-penyakit yang lainnya. Sampai di sini saja. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.